Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Untuk mempersingkat waktu, mari kita lanjutkan pelajaran kita, dan kita masih membahas tentang masalah wakaf. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang fadilah, keutamaan di dalam masalah wakaf. Kemudian sekarang kita masuk masalah arkanul waqfi, rukun-rukun wakaf. Rukun wakaf. Satu, ada yang berwakaf atau yang disebut bahasa kitanya waqif. Jadi kalau berwakaf mesti ada orang yang mewakafkan. Syarat orang yang mewakafkan itu ada dua. Wakifnya nih, kita yang memiliki barang ingin mewakafkan barang tersebut, kita sebagai pemilik barang awam, syaratnya ada dua. Satu adalah berhak berbuat kebaikan. Orang ini berhak untuk berbuat kebaikan, artinya tidak dicegah baginya untuk berbuat kebaikan tersebut. Kalau seandainya dia dicegah, umpama dia ini tidak memiliki barang tersebut, atau orang ini umpama orang gila. Orang gila kira-kira bisa nggak berbuat kebaikan? Nggak berlaku baginya, karena orang gila itu yurfa'u anhul qalam, dia tidak tercatat baginya peraturan. Artinya kalau ada orang gila itu melakukan kejahatan atau kebaikan, dia tidak terkena apa-apa. Orang gila umpama tiba-tiba dia mukul orang atau dia mencuri, ya sudah, dia tidak sholat, dia tidak puasa, bagi dia tidak berdosa. Kenapa? Karena dia tidak ada berhak untuk melakukan kebaikan tersebut. Nah, bagi kita yang normal ini insya Allah baik semuanya, kita inilah yang berhak untuk melakukan kebaikan. Tidak ada cegahan bagi kita. Maka kita sudah termasuk syarat pertama bagi orang yang berwakaf. Nah, jadi orang itu berhak untuk berbuat kebaikan, walaupun orang yang berwakaf ini bukan orang Islam. Ya boleh saja orang non muslim umpama dia punya tanah, katanya saya mau kasih tanah saya itu ke masjid, padahal dia bukan orang Islam. Boleh? Ya boleh saja. Artinya ketika dia memberikan harta tersebut untuk diwakafkan, maka sah wakafnya tadi. Wakafnya sah, walaupun berkata di sisi Allah tidak ada pahalanya. Di akhirat itu tidak menghasilkan pahala, tetapi Allah Maha Adil. Allah akan ganti kebaikan dia dengan melipat gandakan
kehidupan di dunia untuk dia dari segi kebaikan-kebaikan dari penjuru manapun dia akan mendapatkan itu. Ya. Jadi kalau ada orang yang bukan beragama Islam, dia infak, dia sedekah, dia nolong orang, tidak apa-apa, boleh aja. Kita terima saja. Ya, apalagi berwakaf. Kenapa? Karena dia bukan orang yang gila, bukan orang yang tidak waras. Maka berhak dia berbuat kebaikan, walaupun di akhirat itu nanti dia tidak ada nilainya, tetapi Allah Maha Adil. Allah gantikan dia mendapatkan kenikmatan di dunia ini dengan berlipat ganda dia mendapatkan hasil tadi. Karena tidak ada rugi orang yang bersedekah itu ya. Walaupun dia bukan dari kalangan Islam, kalau dia rajin bersedekah, lihat saja dia punya rezeki itu lancar luar biasa. Saya punya pesantren di Amburawan itu berapa orang yang bukan non muslim menyumbang ke pesantren saya. Orang-orang Cina yang bukan agama Islam nyumbang dia. Kenal dengan saya, akhirnya dia baik dengan saya dia nyumbang ke saya. Nyumbang ke pesantren saya, belikan ini, belikan itu. Boleh saya. Tidak ada masalah. Baik, itu syarat yang pertama bagi orang yang berwakaf. Yang kedua, bagi orang yang berwakaf itu syaratnya adalah kehendak sendiri, bukan dipaksa. Kalau ada orang yang dipaksa untuk berwakaf, maka wakafnya itu batal. Ada orang punya tanah, ya, bapak harus mewakafkan tanah ini ke masjid, kalau enggak bapak akan dibunuh, keluarga bapak akan diteror, ini itu dan sebagainya. Mau gak mau dia mewakafkan tanahnya tadi. Apa yang terjadi? Maka wakaf tanah ini tidak sah. Nah, jadi orang yang mewakafkan sesuatu itu syaratnya ada dua. Yang pertama, orang itu berhak untuk berbuat kebaikan. Yang kedua adalah kehendak sendiri tanpa ada unsur paksaan. Kemudian yang ketiga, yang kedua, rukun wakaf adalah ada barang yang diwakafkan. Barang yang diwakafkan. Syarat barang yang diwakafkan itu ada dua. Yang pertama, zatnya kekal, artinya barangnya ini bertahan lama. Yakni kalau dia bisa bertahan lama, berarti manfaatnya yang diambil. Manfaatnya bisa diambil. Sedangkan bendanya bertahan. Jadi bendanya bertahan lama, tidak habis-habis. Yang diambil adalah manfaat dari benda tersebut. Makanya yang diwakafkan itu biasanya orang mewakafkan maksudnya adalah benda-benda yang lama, bertahan lama, seperti tanah, seperti bangunan, seperti apa lagi, sumur. Ini bisa bertahan lama, tidak habis bendanya, zatnya itu tidak habis. Artinya, maka tidak boleh mewakafkan sesuatu benda yang tidak bisa bertahan lama, seperti mewakafkan makanan minuman, itu nggak bisa. Mewakafkan ke masjid ini nasi padang 100 kotak umpama, itu bukan wakaf namanya, sedekah saja atau hadiah. Kenapa? Karena nasi padang nggak bisa bertahan lama. Nah, jadi seperti itu. Mewakafkan tanah, mewakafkan rumah, mewakafkan kebun, mewakafkan sumur, mewakafkan apa lagi? Mobil,
mewakafkan motor, ini benda-bendanya bisa bertahan lama. Nah, jadi tujuan dari wakaf itu adalah bendanya tidak hancur, tapi yang diambil dari benda itu adalah manfaatnya. Manfaatnya. Orang-orang bahari itu ya, kai-kai kita itu, mereka walaupun sudah umur tua, mereka itu nanam pohon durian, pohon cempedak, atau kadang pohon bambu. Mereka tanam ini. Hampir rata-rata orang zaman dulu tuh nanam bambu tuh ya, nanam bambu sering itu. Ditanya sama anak cucu Kai, kenapa Kai nanam pohon? Paling-paling mohon maaf nih ya, Kai meninggal dunia, pohonnya belum juga berbuah. Tapi apa Kai bilang? Aku ini nanam pohon bukan untuk aku, tapi untuk anak cucu dan generasi sesudahku. Artinya pohon itu diwakafkan beliau untuk anak cucu, ibarat kata untuk orang-orang yang jalan di situ. Diambil pohonnya, diambil buahnya, dimanfaatkan sama orang yang lewat. Itulah orang-orang kita bahari seperti itu tuh. Nanam pohon. Nah, makanya orang banyak juga itu ya berwakaf pohon. Ada orang bangun pesantren mewakafkan pohon durian, paman. Saya mewakaf pohon durian, pohon kelapa. Itu di pesantren saya itu banyak orang nanam pohon kelapa. Jadi tukang-tukang Madura mereka gotong royong, katanya Buya kita mau nanam pohon kelapa, boleh nggak? Kata saya boleh. Di mana nanam tuh? Di batas tanah saja. Jadi batas tanah itu ditanam pohon kelapa. Sekarang sudah tinggi semuanya pohonnya. Ya. Jadi ada batasnya dengan tanda pohon kelapa tadi. Itu orang-orang bahari nanam pohon kelapa, nanam bambu dan sebagainya. Untuk apa? Dimanfaatkan kepada orang yang sesudahnya. Baiklah ya. Jadi barang yang diwakafkan itu syaratnya kekal, artinya bertahan lama. Yang kedua, barang yang diwakafkan itu kepunyaan sendiri. Kepunyaan sendiri, bukan punya orang diwakafkan. Ya, bukan punya orang. Ada bapak umpama punya tanah. Bapaknya punya tanah, lalu anaknya tiba-tiba mewakafkan tanah tersebut. Padahal bapaknya masih hidup. Dia mewakafkan tanahnya tanpa izin bapaknya. Apa yang terjadi? Maka wakafnya tidak sah. Kenapa? Karena barang tersebut, tanah tersebut milik bapaknya, bukan milik anaknya. Nah, gitu ya. Walaupun kata ulama kepemilikan barang tersebut secara syub'ah. Syub'ah ini kita pernah bahas ya. Kepemilikan bersama, umpama ada orang beli sebidang tanah, A dan B kongsian beli tanah. Ya, di situ ada milik si A, di tanah tersebut ada milik si B. Lalu si A bilang saya mewakafkan hak saya ke pesantren. Maka boleh hukumnya kepemilikan si A tadi diwakafkan kepada pihak pesantren umpama. Jadi yang memiliki tanah tersebut
adalah pihak pesantren dengan si B. Cuman si A, si pesantren ini memiliki tanah tersebut adalah secara wakaf, alias itu tidak bisa dijual belikan. Sedangkan si B memiliki tanah tersebut dengan hak milik, alias bisa dijual belikan. Ini hukumnya boleh. Sebagaimana disebutkan di dalam riwayat hadis Imam Nasa'i dan Imam Ibnu Majah, qala Umaru lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar pernah berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Sayyidina Umar? Innal mi'atas sahma allati li bi Khaybara lam usib malan qattu a'jaba ilayya minha qad aradtu an atasaddaqa biha. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ihbis aslaha wasabbil thamrataha. Sayyidina Umar pernah berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai 100 saham di Khaybar." Jadi saya punya saham itu. Di situ ada 100 saham di Khaybar. Di Khaybar ini benteng dari benteng Yahudi ya. Jadi ada kebun di situ, punyanya Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar, aku belum pernah mempunyai harta yang lebih aku cintai daripada Khaybar itu. Jadi punya kebun di situ. Tanah di Khaybar itu punya aku semua ya Rasulullah, ibarat kata 100% punya aku. Pokoknya itu adalah harta yang paling aku sukai sudah. Tanahnya itu harganya mahal sekali. Nah, dan aku bermaksud untuk menyedekahkannya. Aku mau sedekahkan semua tanah tersebut. Apa kata Nabi? Kata Nabi, wahai Umar, engkau tahan pohonnya dan sedekahkan buahnya. Artinya kalau seandainya engkau kepingin juga disedekahkan, jangan disedekahkan tapi diwakafkan. Artinya tanahnya itu diwakafkan, pohonnya jangan ditebang, dan buah dari pohon-pohon itu yang disedekahkan. Nah, Nabi ngajarin supaya pahala itu jalan terus. Kalau seandainya sedekahkan begitu saja, nanti pohonnya ditebang orang. Lebih baik tidak usah diapa-apain, biarkan begitu. Tanahnya diwakafkan, pohonnya dibiarkan tumbuh, ada pohon kurma, ada pohon buah-buahan. Itulah yang diambil dari hasil kebunnya itu, manfaatnya. Jadi buah kurmanya bisa dimanfaatkan, diberikan kepada fakir miskin dan sebagainya. Kalau seandainya cuman kebunnya, tanahnya aja, pohonnya dihancur, dibikin bangunan, ya sudah, hasil dari kebun tadi hilang. Nah, jadi Rasul mengajarkan kepada Sayyidina Umar untuk mewakafkan kebunnya, bukan hanya cuman tanahnya, tapi juga pohon-pohonnya. Nah, di dalam riwayat ini dikatakan bahwa Sayyidina Umar itu memiliki 100% itu adalah secara syuf'ah. Arti syuf'ah itu ada kongsian dengan orang lain. Ya, tanah tadi berkongsi dengan orang lain. Ala kulli hal. Kemudian yang ketiga, rukun wakaf yang ketiga, ada tempat berwakaf. Artinya yang penerima wakaf ini siapa? Jangan mewakafkan sebidang tanah tapi nggak tahu siapa pengelolanya. Makanya biasanya kan ada yang menerima itu, ada yang berwakaf, ada yang menerima.
ada yang mengelola. Itu yang disebut namanya nazir, bahasa kitanya nazir, pengelola wakaf tadi. Tidak bisa namanya saya wakafkan tanah ini kepada seluruh kaum muslimin. Lalu siapa yang nanti mengelola tanah tersebut? Harus ada yang menerimanya. Nah, makanya biasanya kita di Indonesia ini khususnya itu yang kalau mewakafkan ada yang menerima, yayasan lah, ya, terus apa pesantren lah, atau apa namanya ini, masjid lah. Kalau masjid ini kan nanti berganti-ganti pengurusnya. Ah, itu tuh. Kalau diwakafkan begitu saja, tidak ada yang mengelola, repot. Makanya di situ ada yang mengelola, ada nazirnya, ada yang mengurus tanah tadi. Nah, ketika mengurus tanah tadi perlu biaya. Nah, biaya itulah nanti yang sekarang ini disebut namanya wakaf produktif. Istilah zaman sekarang wakaf produktif. Jadi umpama seseorang mewakafkan tanah kepada masjid, Pak, saya mewakafkan tanah ini ke masjid. Ya, kata pihak masjid, ini kayaknya tanah ini Pak tidak bisa dibangun masjid karena dia di seberang jalan. Bagaimana kalau kita bikin ruko atau kita bikinkan warung di situ? Ya, yang enaknya ruko umpama, dibangunkanlah ruko di situ. Kemudian hasil ruko tadi, penyewaan ruko, kemudian dimasukkan manfaat atau uang penyewaan tadi ke kas masjid. Ini boleh namanya. Itu disebut istilahnya wakaf produktif. Yang pernah saya cerita ini ya, di Banjar daerah mana, di siapa itu ya, dia mewakafkan tanah, dibangunkan masjid. Dia juga yang mewakafkan tanah, dia juga yang bangunkan masjid. Tapi orang kaya ini nggak mau ngurusin masjid. Dia serahkan wakaf tadi, tanahnya, masjidnya, dijadikan semuanya kepada pengurus masjid, takmir masjid, serahkan. Tapi takmir masjid ini manja, dikit-dikit minta duit lagi untuk bangun ini, bangun itu. Kata Pak Haji, wah ini sudah dikasih hati, minta jantung lagi. Kata Pak Haji, gini aja dah, tak bangunkan walet situ. Pintarnya Pak Haji ini orang kaya dia. Dibangunkanlah walet situ. Dicarikan orang yang ahli untuk membuat sarang walet. Nah, akhirnya berhasil walet tadi. Kata Pak Haji, nah sudah dapat hasilnya ini nah. Jangan lagi kalian minta sama aku terus. Bahasa kitanya berusahalah cari duit itu. Jangan dikit-dikit datang sini, datang ke sini. Ngajarin nih supaya masjid ini punya penghasilan sendiri. Dari hasil walet tadi aman sudah. Jadi untuk rumah untuk biaya imam, biaya ini, biaya itu dan seterusnya dari hasil walet tadi. Itu yang disebut namanya wakaf produktif. Baik, rukun yang ketiga, ada tempat berwakaf yang berhak menerima hasil wakaf tersebut. Ya. Kalau berwakaf kepada orang tertentu, orang yang berhak menerima hasil wakaf tersebut hendaknya orang yang berhak memiliki sesuatu. Maka tidak sah berwakaf kepada anak yang masih dalam kandungan ibunya. Begitu juga kepada hamba sahaya. Kenapa? Karena kalau masih dalam perut, dia tidak bisa mengelola tadi. Atau dia orang hamba sahaya, budak. Karena kenapa? Seorang budak tidak bisa memiliki harta. Karena apa yang dimiliki oleh budak itu adalah milik majikannya. Nah, jadi dalam masalah ini boleh berwakaf kepada yayasan. Kalau yayasan berarti atau apa namanya ini masjid, berarti itu bisa berganti-ganti pengurusnya. Bisa berganti-ganti pengurusnya. Yang penting ada yang menerima. Atau mewakafkan kepada seseorang. Kepada seseorang ini yang mengelola nanti. Pada seorang kiai. Kiai ini memiliki pesantren. Dia bilang, Pak Kiai, saya wakafkan tanah saya kepada Pak Kiai.
silakan dibangun pesantren atau apa. Nah, jadi tanah itu diwakafkan kepada seseorang. Ini kiai ini yang mengelola tanah tadi. Nah ya, kalau kiainya meninggal nanti diteruskan sama yang lainnya. Nah, jadi boleh pribadi, boleh kepada kepada yayasan atau kepada organisasi. Kalau ke organisasi kan biasanya bisa berganti-ganti, mungkin ya sesuai dengan peraturan ya, KDRT-nya umpama di situ setahun sekali ganti pengurus atau 2 tahun sekali pengurus yang ganti. Di sini berapa tahun sekali pengurus berganti? 3. Nah, 3 tahun sekali. Kan ya? Kalau 3 tahun sekali berarti nanti ganti pengurus, ganti pengelolanya wakaf tadi. Nah, kalau dia pesantren kiai ya kiai seumur hidup. Kalau dia masih hidup dia yang mengelola. Dia mengelola tadi. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian wakaf secara umum. Wakaf secara umum artinya siapapun boleh mengambil manfaat tadi. Contohnya kemana? Berwakaf jalanan, berwakaf di jalan kebaikan adalah salah umum ya, di jalan umum. Itu sah. Bahkan inilah yang paling penting, misalnya kepada fakir miskin. Ya dia bilang saya wakafkan tanah ini diwakafkan kepada fakir miskin. Artinya dia daftarkan itu di KUA tanah ini. Siapapun boleh mengambil manfaat dari tanah tadi. Siapapun boleh, mau dijadikan apapun boleh. Dalam masalah ini berarti tidak ada yang menerimanya, cuman didaftarkan di KUA. Kalau tadi kan ada nazirnya, ada pengelolanya. Ini tidak ada pengelolanya. Jadi siapapun boleh memanfaatkan tanah tersebut. Ya seperti jalanan umpama. Kalau jalanan umum ini diwakafkan sama seseorang, didaftarkan di KUA, sudah. Jadi tanah itu mau dibikin jalanan boleh, mau dibikin ini boleh, siapapun berhak untuk mengambil manfaat di situ. Nah, itu untuk kemaslahatan umumnya. Nah, dalam masalah ini berarti tidak ada nazir, tidak ada yang mengelola. Berarti yang mengelola ini secara umum, secara gotong royong. Secara gotong royong. Artinya diambil yang mana yang paling baik, disitulah yang disepakati. Dan siapapun boleh mengambil manfaat di situ. Boleh mengambil manfaat di situ. Tapi kalau yang khusus tadi, berarti yang khusus itulah yang mengelola, dan pengelola yang khusus itu yang berhak untuk kemana manfaat itu diberikan. Dikelola manfaat tadi kemana, dia yang berhak. Tapi kalau diwakafkan secara umum, maka siapapun boleh mengambil manfaat tadi. Umpama ada orang mewakafkan sumur, saya wakafkan sumur ini kepada kaum muslimin dan muslimat. Jadi ada yang mengambil air tersebut boleh, untuk pribadi boleh, apapun boleh di situ ambilnya. Untuk masjid boleh, untuk pengelolaan ini boleh, semuanya boleh. Nah, tapi kalau diwakafkan kepada ini, saya wakafkan sumur ini untuk pesantren, maka pesantren itulah yang mengelolanya. Ya, selain pihak pesantren, maka pihak pesantren boleh mencegahnya. Kalau ada orang lain mengambil situ, Pak, tunggu dulu, izin dulu dengan pihak pesantren. Mudah dipaham kira-kira ya? Ala kuliah. Kemudian yang keempat, rukun yang keempat, lafaznya. Ada lafaz untuk mewakafkan. Bagaimana? Yaitu dengan kalimat saya wakafkan benda ini, umpama untuk orang fakir miskin,
Berarti yang boleh terima itu adalah fakir miskin. Orang kaya nggak boleh. Saya wakafkan sumur ini, yang boleh mengambil ke orang fakir miskin. Jadi kalau sumur tadi ada orang kaya ngambil nggak boleh. Nggak boleh. Dia bilang cuma fakir miskin. Tapi kalau dia bilang saya wakafkan sumur ini untuk kaum muslimin muslimat, berarti yang boleh kaum muslimin muslimat. Atau saya wakafkan sumur ini kepada siapapun juga, nah, berarti boleh untuk mengambil air tersebut. Orang Islam, orang yang bukan Islam, binatang-binatang ngambil air di situ, boleh semuanya. Ya. Atau dia bilang saya wakafkan tanah ini untuk membuat benteng. Ya, zaman dulu dia bikin benteng, berarti cuma bikin benteng saja. Saya wakafkan tanah ini untuk buat jalanan, ya berarti untuk jalanan saja. Tidak boleh dibangun di situ. Saya wakafkan tanah ini untuk bikin kebun, berarti cuma kebun aja. Yang lain nggak boleh di situ. Nah itu ya. Nah kalau ada yang menerimanya nih ya, maka disyaratkan untuk ijab qabul. Ada yang menyerahkan, ada yang menerima. Makanya biasanya di situ di KUA dia. Ijab qabulnya di KUA. Bapak mau wakafkan tanah? Iya. Kepada siapa Pak? Kepada pesantren. Pesantrennya di mana Pak? Ini. Ada pengelolanya? Ada. Jadi yang mewakafkan ini datang di KUA, yang punya pesantren datang, kemudian dibacakan ikrar wakaf tadi, tanda tangan yang mewakafkan tanah tadi. Kemudian yang menerima wakaf tadi cuma juga tanda tangan, ada nazirnya 2 orang, sudah sah terima tadi. Nah ini ada yang mewakafkan dan ada juga yang menerima wakaf. Kalau dia mewakafkan secara umum, maka tidak diwajibkan untuk menerima, tidak diwajibkan orang yang menerima. Yang penting cuma terdaftar saja. Terdaftar saja. Jadi umpama saya wakafkan tanah ini untuk jalanan, sudah dia datang ke KUA, datang ke kelurahan, Pak ini saya punya tanah, di suratnya saya serahkan di KUA, saya serahkan di mana namanya ini, di kelurahan nih, bahwa tanah ini saya wakafkan untuk halayak umum. Ya. Nah, jadi surat tadi ditahan di KUA, ada surat tanda bukti sebagai diwakafkan, sudah selesai. Yang mengelolanya adalah secara umum. Nah, jadi mesti ada lafaznya. Dan kalau sudah diwakafkan, maka orang yang mewakafkan ini tidak boleh ikut campur lagi di dalam masalah itu. Nah sekarang yang sering terjadi permasalahannya adalah orang yang mewakafkan ini tiba-tiba ikut juga andil di situ, ya andil di situ. Mentang-mentang dia yang mewakafkan, dia juga yang berkuasa di situ. Yang repotnya, di situ ada satu masjid di Balikpapan, saya tidak sebutkan masjidnya. Jadi yang mewakafkan ini bapaknya zaman dulu, bapaknya sudah diwakafkan. Meninggal bapaknya, dikelola sama pengurus. Tapi anaknya ini selalu ikut campur di masjid itu. Pokoknya keputusan dia yang yang memutuskan. Yang penceramahnya lah, inilah, itulah, aduh dia semuanya. Sampai akhirnya pengurus masjid ini tidak bisa tenang seperti itu. Karena selalu diungkit-ungkit, ini tanah bapak saya, ini tanah bapak saya. Mana boleh seperti itu. Kalau sudah diwakafkan, selesai sudah. Maka yang mengurus itulah yang berhak untuk mengelola. Yang mewakafkan jangan ikut campur lagi. Jangan ikut campur lagi. Nah itu repotnya kalau orang yang mewakafkan tapi setengah-setengah gitu lah. Mewakafkan tapi setengah-setengah, apalagi sampai ikut campur dan seterusnya.
Ala kulli hal seperti itu ya. Itu masalah perwakafan. Cukup sekian, insyaallah nanti kita sambung lagi macam-macam wakaf. Mungkin 2 kali pertemuan selesai masalah wakaf. Baik, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Siapa yang kepingin umrah bulan Ramadan Lailatul Qadar, kami buka dengan harga 42 juta rupiah. Dan siapa yang kepingin haji furada, masih ada waktu sampai akhir Maret, kami buka dengan harga 195 juta. Kalau di tempat lain sudah sampai 230, 50 dan seterusnya, kami masih bisa bertahan di harga 195 juta rupiah. Seperti ada yang ingin haji furada, ditutup sampai akhir Maret dengan syarat kuotanya masih ada. Kalau kuotanya habis, maka ditutup juga pendaftarannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa akhiru kalam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.